perilaku sengketa lahan. Berikutnya adalah harapannya ke depan aplikasi ini dapat dikembangkan secara skala nasional. Tentu. Nah, ini adalah satu pendekatan yang nanti kita bangun secara sistemik, apalagi nanti dibantu dengan aplikasi yang tadi sudah dikeluarkan. Kapolda Riau Jenderal Dr. Heri Meriawan SIK beserta jajaran PJU Polda Riau telah tiba di tempat acara. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk pemberian sertifikat kami persilakan kepada Direktur Jenderal Pengadaan Sengketa. Melaksanakan penanganan sengketa lahan di wilayah Polda Riau. Aplikasi ini memiliki berbagai fitur unggulan, di antaranya pendataan dan pemetaan lokasi tanah, pendataan lahan yang bersengketa, mekanisme pelaporan dan pemantauan progres pemeriksaan sengketa lahan, peta sebaran lahan yang bersengketa, grafik dan data statistik, serta berbagai menu dan fitur pendukung lainnya. Kedepan, aplikasi Selahan Lancang Kuning akan dimanfaatkan oleh seluruh Polres jajaran Polda Riau dan terintegrasi dengan ATR BPN Provinsi Riau guna mewujudkan penanganan sengketa lahan yang lebih efektif, transparan, dan terukur. Dengan hadirnya aplikasi ini, pimpinan dapat melakukan pemantauan serta pengendalian secara lebih cepat dan akurat terhadap proses penegakan hukum di bidang sengketa pertanahan. Selahan Lancang Kuning, karena bumi harus dijaga, dirawat dengan tindakan nyata, bukan sekedar janji. Boleh kita berikan tepuk tangan ya Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kapsus Kemen Agraria Bidang Reforma Agraria, yang terhormat Bapak Akanwil Provinsi Riau beserta jajaran, dan yang terhormat Bapak Kapolda dan Bapak Wakil Kapolda, yang terhormat para pejabat utama Polda Riau beserta jajaran, yang terhormat juga para Kapolres dan para Kasat serta para Kanit di jajaran Polda Riau. Bismillah, di sini saya untuk menyampaikan sedikit gambaran terkait dengan masalah aplikasi Selahan Lancang Kuning Riau. Di slide berikutnya, aplikasi ini dibangun atas gagasan bersama yang diinisiasi oleh Bapak Kapolda terkait bagaimana sebetulnya membantu proses penegakan hukum di bidang sengketa lahan. Tentu didasari pada beberapa dasar hukum yang kami jadikan acuan. Di dalamnya ada undang-undang, peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden, peraturan kepolisian, peraturan menteri, instruksi presiden, serta nota kesepahaman 3 kementerian. Lanjut.
kesimpulan dari apa yang kami sampaikan di sini ini Bapak, bahwa fungsi utama ini adalah untuk pendataan, pemetaan, dan analisis serta basis data dari sengketa lahan. Kemudian yang kedua adalah insya Allah untuk pertama kali ini diimplementasikan di Polda Riau dan Polres Jajaran. Kemudian berikutnya adalah aplikasi ini harapannya memberikan manfaat ya, terutama untuk pimpinan di dalam melakukan pengawasan, pengendalian serta pengambilan keputusan di dalam sengketa lahan. Berikutnya adalah harapan ke depan aplikasi ini dapat dikembangkan secara skala nasional. Yang bisa saya sampaikan sekilas tentang gambaran aplikasi Selahan Lancang Kuning Riau. Atas kekurangannya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal ini kami ucapkan kepada Bapak Jono Maulana Eskom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Kementerian Agraria bidang Reforma Agraria, Ibu Resta Oktoberia SH, SMMH, yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, Pak Nur Hadi Putra, Pak Brigjen TNI M. Yahya, yang Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan Kementerian ATR BPN, 96 juga, Pak izin Pak, 96 ada 3 di sini di depan. Kepala Divisi Perencanaan dan Perolehan Tanah Kementerian ATR BPN, Pak Yagus Susuyadi, Kepala Subdirektorat Pendaftaran Tanah Wilayah dan Tanah Komunal Kementerian ATR BPN. Masalah pertanahan ini bukan lagi kita berbicara tentang masalah yang sifatnya administratif, melainkan persoalan multidimensi yang menyentuh ada aspek hukum, sosial, dan terutama aspek keamanan serta lingkungan hidup. Tua Provinsi Riau bukan saja ada pada kekayaan alam, ada minyak, ada sawit, ada ekosistem yang ada di dalam, tetapi ada pada lahan-lahan yang terbentang dari perbatasan Sumbar, Sumut maupun Jambi. Wilayah apa itu masyarakat hukum adat yang harus mempunyai relevansi dengan hak-hak yang nantinya diberikan oleh negara. Nah ini kita hadir bersama, satu momen yang sangat berharga sekali, dan saya pikir kalau nanti pada saat pelaksanaan ini rekan-rekan bisa melihat bagaimana sinergitas gotong royong yang dibangun mempunyai nilai-nilai habitus untuk berkolaborasi, bekerja sama menyelesaikan permasalahan. 80% masalah di sini adalah masalah lingkungan, termasuk masalah tentang konflik agraria yang terjadi di sini. Bapak Ibu belum bisa atau belum menemukan solusi penyelesaian bersama-sama. Maka dari itu kesempatan ini
saya ingin menegaskan lagi bahwa sengketa agraria, sengketa lahan atau pertanahan ini menjadi potensi eskalasi menuju kekerasan terbuka dan perluasan konflik apabila tidak ditangani secara sistemik, tidak ditangani dari hulu ke hilir, mencari apakah itu di bidang regulasi yang belum kuat atau di bidang bagaimana kita menyampaikan edukasi, sosialisasi atau pemahaman kepada masyarakat yang belum tahu, kepada masyarakat hukum adat yang belum mengerti apa itu hak yang menjadi kewajibannya, apa itu kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya. Nah, ini adalah satu pendekatan yang nanti kita bangun secara sistemik, apalagi nanti dibantu dengan aplikasi yang tadi sudah dipaparkan. Di 2025 di Provinsi Riau mencatat bahwa industri pengolahan, pertanian dan pertambangan serta pengalian ini adalah salah satu atau sektor yang mendominasi seluruh struktur ekonomi di Riau. Kemudian dari sisi kontribusi terhadap produk domestik, yang mana tanah ini merupakan basis utama daripada aktivitas ekonomi masyarakat Riau. Sebagai penegak hukum, kita harus hadir terus untuk menjawab dan sinergi dengan ATR BPN ini menjadi kunci utama karena penyelesaian konflik pertanahan membutuhkan kejelasan administrasi, kemudian ada kepastian hukum serta komunikasi yang terus kita bangun agar komunikasi ini dapat terintegrasi dengan baik untuk terus berbuat baik kepada diri kita, kepada keluarga, kepada lingkungan, kepada institusi yang kita cintai, dan kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian saya kira, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.